Jadi ketika gue putus sama cewek mantan gue, berantem sama mantan gue itu, gue stres banget. Bos. Hai guys, balik lagi sama gue Marco di channel Blindspot TV. Nah, benar seperti yang kalian dengar, untuk channel YouTube udah berubah ya, dari biduan jadi Blindspot TV. Jadi menurut saya penting banget kamu tahu blind spot kamu di mana dan apa. Dan itu adalah tujuan dari channel YouTube ini adalah untuk menjadi blind spot bagi kamu yang kasih tahu apa nih yang kamu nggak bisa lihat dan penting bagi kamu untuk lihat ini. Jadi sebelumnya kamu mungkin nggak tahu ini, sekarang kamu jadi tahu dan aware dan kamu bisa pakai ini untuk hal-hal di hidup kamu yang bisa jadi beneficial untuk hidup kamu seperti itu. Maka dari itu untuk tagline-nya juga illuminate your vision, which is tadi ya, membuka pikiran kamu untuk tahu hal-hal yang sebelumnya kamu nggak tahu dan bisa kamu pakai untuk ke depan. Nah, di video channel YouTube gue ini, gue bakal banyak ngomongin tentang hidup ya. Jadi bukan hanya tentang cinta gitu. Jadi video kemarin gue ngomongin tentang hidup dan rumah tangga, ya kan. Maka di kali ini gue akan ngomong tentang aspirasi dan stres. Itu judul video gue kali ini atau judul topik gue hari ini. Nah, apa sih maksudnya tentang aspirasi dan stres gitu? Jadi ini asal mulanya gue bisa kepikiran ini karena dari cerita gue ya, pengalaman gue dulu. Jadi ketika gue putus sama cewek mantan gue, berantem sama mantan gue itu, gue gue sedih banget ketika itu terjadi. Tapi ketika gue ngeliat teman gue juga merasakan hal yang sama, maksudnya dia ketika dia berantem, ketika dia putus, kok nggak se-stres gue gitu, nggak sedown gue, dia bisa ketawa-ketawa, dia move on cepat, sedangkan gue nggak bisa. Jadi kan gue jengkel tuh ya, kenapa gue seperti ini gitu, sedangkan dia seperti itu, gue pengen juga kayak dia gitu kan, gak enak kayak gue stres dan sedih gitu. Jadi gue penasaran, gue kulik-kulik, gue cari tahu ya kan, lama sih itu ya, gue akhirnya ketemu jawabannya setelah gue menjalani hidup juga, gue belajar dan ketemu bahwa source of stress itu juga datangnya dari aspirasi gitu Pak. Jadi sumber dari stres itu juga datangnya dari namanya aspirasi kita gitu. Apa sih aspirasi itu? Aspirasi itu adalah goal ya, our life goal, tapi yang most important. Jadi goal yang kita capai dalam hidup, tapi penting banget, paling penting di antara semuanya kan, jadi ada banyak yang mungkin cinta, pekerjaan, finance, apalagi keluarga, social life kita gitu. Jadi tapi ini aspirasi yang paling penting deh gitu. Jadi prioritas kita dalam hidup kita gitu, dan ini yang akan ngedrive kita dalam hidup kita, dan semua keputusan kita berdasarkan aspirasi yang paling penting ini gitu. Nah, aspirasi setiap orang ini pasti akan beda-beda ya gitu. Kenapa bisa beda? Karena faktor dari lahir, misalnya genetik, family values, culture, dan lain-lain gitu. Jadi apa yang penting buat orang lain belum tentu penting buat kita gitu ya. Jadi memang pasti ada namanya, semua orang pasti punya aspirasi di semua hal, misalnya cinta, pekerjaan ya, money gitu, semuanya pasti ada aspirasi. Cuma aspirasi ini pasti ada yang lebih penting gitu urutannya atau peringkatnya. Bisa aja money lebih penting daripada cinta, ya kan. Jadi ketika ini terjadi, ada masalah dengan money-nya, ya pasti dia akan lebih stres gitu. Nah, jadi kenapa stres orang bisa beda-beda, atau kenapa dia bisa lebih stres dari gua atau gua bisa lebih stres dari dia dalam hal ini? Ya itu tadi kayak jawaban gua ya, menurut gua karena aspirasinya memang beda, level of importance-nya, level pentingnya itu beda ya. Di case gua ya pasti menurut gua cinta lebih penting dari money, karena gua sangat stres gitu ya ketika itu terjadi berantem atau putus gitu ya, sedangkan dia nggak segitunya. Berarti memang aspirasi cinta dia nggak setinggi itu, nggak seperti gua levelnya gitu. Jadi menurut gua di situ lah sumber dari stres orang masing-masing ya, bisa dilihat dari urutan level atau prioritas dari aspirasinya tersebut. Jadi teori aspirasi ini mirip dengan game The Sims ya. Jika kalian pernah main game The Sims, kalian pasti awalnya akan disuruh pilih aspirasi kalian apa gitu. Nah, ketika kalian pilih aspirasi ini akan drive you guys atau mendorong kalian dalam hidup gitu. Dan nantinya akan mempengaruhi aspirasi kalian yang lain gitu ya. Jadi kalian akan paling banyak spend time ya, energi and effort untuk aspirasi ini ya. Jadi waktu, energi, usaha, dan juga pikiran ya paling banyak diluangkan atau dikeluarkan untuk aspirasi ini dibandingkan aspirasi lain, karena memang ini peringkatnya nomor satu ya, seperti gue bilang,
memang dari hidup kalian udah dikasih gitu dari Tuhan, aspirasi kamu kayak ini. Sekarang saya juga nggak bisa ketemu orang lain, kenapa orang bisa aspirasinya beda-beda gitu ya. Saya nggak bisa maksa juga gitu. Saya mau pengen aspirasi misalnya agama atau apa, saya nggak bisa gitu, bisa mengalahkan aspirasi saya yang pertama, yaitu aspirasi cinta gitu. Aspirasi yang ada di dalam hidup ini menurut saya, sih kita cek. Nah, di video ini gue juga akan jelasin dikit ya, aspirasi itu ada apa aja sih, dan seperti apa sih aspirasi tersebut. Nah, gue bilang dulu, ini sebenarnya teori gue ya, bisa aja benar bisa enggak, tapi menurut gue aspirasi itu adanya seperti ini, ada 8 menurut gue ya. Sebenarnya ada banyak, cuma gue kurangin lah ya, karena banyak aspirasi lain itu yang tergolong sedikit yang punya gitu. Jadi gue cuma jelasin yang memang banyak orang punya aja gitu ya, karena kalau enggak nanti videonya banyak ya, durasinya gak selesai gitu. Nah, jadi kita mulai aja. Yang pertama itu, dan memang yang paling banyak orang punya, itu aspirasi finansial ya, pasti ya. Ini jadi semua keputusan, semua goalnya itu berdasarkan finansial atau duit itu, untuk mendapatkan duit finansial security. Nah, yang kedua itu, lalu yang kedua itu karir ya. Jadi kalau orang dengan aspirasi karir itu, dia berpusat, semua kehidupannya berpusat pada karir. Pokoknya gimana pun caranya dia harus capai karir tersebut. Jadi bener-bener ini akan mendorong dia dalam hidup gitu ya. Contoh misalnya ada orang si A, Agung misalnya, dia pengen jadi CEO gitu. Jadi bener-bener dia berambisi banget di sini, dan dia bisa ngelupain semua hal cuma buat dapat ambisi ini. Ini gue bedain sama finansial ya, karena kalau finansial itu, orang yang aspirasi finansial itu dia nggak peduli karir dia apa, pokoknya semua decision dia atau keputusan dia berdasarkan duit. Dia ngambil yang duitnya paling banyak deh, gue nggak peduli kerjaannya apa gitu. Nah, kalau karir ini kebalikan, dia nggak peduli duitnya berapa, yang penting dia dapat pekerjaan itu. Gue mau jadi CEO, pokoknya gue nggak mau tahu di perusahaan apa, kecil mau gede, yang penting gue jadi CEO. Nah, itu orang-orang yang karir ya, jadi beda gitu. Lalu yang ketiga itu sosial, aspirasi sosial. Aspirasi sosial itu gimana? Jika orang itu biasanya ya peduli banget sama status dia, sosial status dia gitu. Apapun yang dilakukan cuma biar kelihatan bagus depan orang gitu ya. Berarti ini dia aspirasinya sosial kayak gitu. Dan biasanya orang-orang ini tuh pengen banget jadi famous lah, pengen dikenal di sosial, itu yang dia jadi tujuan dia nomor 1 gitu. Itu yang dia aspirasi dia kayak gitu. Lalu yang keempat itu power atau kekuatan ya. Nah, ini misalnya orang yang benar-benar pengen, istilahnya tuh kita ngomongnya haus kekuasaan lah ya. Dia pengen jadi di alpha, pengen number 1 di organisasi atau dimanapun di negara ini. Jadi dia pegang namanya kekuasaan dan bisa bending the rules ya, bisa ngatur orang, bisa ngatur aturan gitu. Jadi orang yang punya kekuasaan itu dia akan coba mengatur hidupnya agar dia punya kekuasaan. Aspirasinya itu di akhirnya. Lalu yang kelima adalah aspirasi keluarga. Nah, ini yang kita sebut family man lah. Jadi apapun semuanya itu berdasarkan keluarga. Pokoknya apa, gua mau kasih yang terbaik buat keluarga. Semua aspirasi lain diambil keputusannya berdasarkan untuk keluarga, apa yang terbaik untuk keluarga kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah aspirasi agama. Jadi very religious ya orang ini, very agamawi. Semua hal yang dilakukan, aturan, decision, keputusan, cara dia menjalankan hidup berdasarkan agama gitu. Itu yang paling penting buat dia. Yang lainnya dia udah ignore. Jika nggak berdasarkan agama, dia akan nggak lakukan kayak gitu. Lalu yang berikutnya aspirasi romance ya, atau cinta, yang tadi sempat gue mention juga gitu ya. Orang-orang seperti ini semua yang dipikirkannya itu tentang cinta, tentang pacarnya, tentang istrinya, tentang suaminya gitu. Jadi benar-benar pasangannya itu apa yang terpenting buat dia lah gitu. Nah, itu aspirasi cinta. Kalau banyak orang ngomongnya hopeless romantic gitu lah, ya itu dia ya, masuk ke aspirasi romance. Lalu yang terakhir itu, dan yang paling jarang itu ini ya, impact. Jadi impact itu artinya adalah kasih perubahan gitu ya. Jadi orang-orang yang pengen kasih perubahan dalam dunia ya, baik negatif maupun positif. Jadi kalau misalnya dia nggak kasih kontribusi, nggak kasih perubahan, nggak ada impact ke dalam dunia ini, dia akan stres kayak gitu. Dia harus ada memberikan sesuatu namanya perubahan gitu. Nah, orang-orang seperti ini banyak kita lihat dalam film gitu. Kalau dalam dunia itu ya Elon Musk ya, dia kan orangnya pengen banget kasih impact buat dunia dalam hal apapun. Nah, dia bisa ke Mars, kasih electric car,
solar ya apapun itu, pokoknya gue harus buat make impact di dunia ini gitu. Dari semua ini ya pasti yang paling banyak tadi yang gue bilang ya finansial, dan sisanya menurut gue balance, ada yang sih ada yang suka ada yang sunyi, dan yang paling terakhir paling dikit itu mungkin impactnya itu mungkin sekitar 1%. Nah mana sih yang jadi aspirasi kalian di sini? Boleh nggak terus di komen, gue pengen tahu nih banyak orang aspirasinya di mana sih ya. Nah seperti tadi di Games The Sims ya kalian udah tahu aspirasi kalian apa. Pasti kalian aspirasi tersebut akan menjadi hal yang terpenting buat kalian gitu, dan hal tersebut pasti akan jadi hal yang kalian prioritaskan, dan udah pasti jadi hal yang menjadi sumber stres bagi kalian gitu. Ya lu pasti ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya, bisa nggak saya punya lebih dari aspirasi? Pasti bisa ya gitu, kita semua pasti punya aspirasi ini dalam hidup kita, cuma pasti ada satu banget yang menonjol yang penting dari yang lain. Malah keputusan di aspirasi lain ini diambil untuk mendukung aspirasi yang utama tersebut gitu. Jadi benar-benar aspirasi utamanya finansial, aspirasi utama ini yang jadi pusat dari semua keputusan tersebut gitu ya, dan akan menjadi pusat untuk yang mendorong hidup kita dalam mengambil keputusan gitu. Nah gimana kalau kamu atau mungkin ada yang nggak tahu aspirasi gue ini sebenarnya apa sih? Gue belum tahu. Jadi faktor-faktor yang harus sebutin tadi nggak dibalik ya gitu. Faktor-faktor apa itu? Apapun yang kamu spend time ya, usaha, pikiran, tenaga paling banyak ya, kamu bisa lihat hidup kamu mana yang kamu bisa ngeluarin paling banyak ya dalam 4 faktor ini, yaitu biasanya aspirasi kamu. Dan mana yang paling bikin sering kamu stres banget ya dibandingkan yang lain, nah itu dia aspirasi kamu ya gitu. Kita lihat dari faktor-faktor tadi itu, biasanya itu jadi aspirasi kamu gitu ya. Lalu gue kasih contoh nih ke tadi gue ya, balik lagi ke gue tadi, dari mana gue tahu gue romance ya aspirasi gue atau love gitu ya. Salah satunya tadi ya itu ya yang mana gue bisa stres banget lebih dari temen gue, udah kayak mau mati itu gimana, kepikiran udah gak bisa ngerjain yang lain lah, kalau misalnya berantem atau putus gitu. Ya kalau berantem itu kalau putus lebih parah lagi gitu, kayak udah nggak tahu gak bisa mikir yang lain lah gitu. Lalu balik lagi ke faktor tadi ya, kenapa gue tahu, gimana caranya gue tahu ya. Satu itu, dua ini hal yang paling bikin gue excited lah gitu. Tiga, ini gue paling banyak spend time, waktu, energi gue, pikiran gue ya untuk di hal ini gitu. Gimana gue bisa bikin hal romantis buat cewek gue, gimana gue bisa bikin dia happy kayak gitu ya. Itu gue spend time paling banyak waktu di situ kan. Atau sebelum waktu gue masih single, gue belajar kayak gimana caranya gue bisa dapet cewek kayak gitu, gimana gue pokoknya gue paling banyak mikirin inilah gitu sih. Setiap harinya gue lebih dari pekerjaan gue dan lain-lain kayak gitu. Lalu ya misalnya gue kayak nonton film romantis gitu, pasti gue bayangin gue sama cewek yang gue lagi taksir kayak gitu. Jadi dreamy ya, gue dreamy tentang ini, itu kelihatan ya gue memang lebih ke romantis daripada yang lain gitu. Lalu juga kelihatan dari dimana semua keputusan yang gue ambil di aspirasi lain gue ini, semua tuh menujunya ke hal romantis ya, aspirasi gue yang romantis atau love gitu. Jadi maksudnya apa gitu, gue pernah mikir bahwa kalau misalnya dunia ini gak ada cewek gitu ya, mungkin gue gak kerja gitu. Karena ini gue merasa gue kerja atau melakukan hal lain ini semua itu ya buat pasangan gue gitu. Jadi gue mikir kalau misalnya gak ada cewek di dunia ini ya mungkin gue alay-alay halang atau ngapain kan, mungkin gue gak ada purpose, mungkin gue gak rajin gitu. Jadi semuanya ya sebenarnya memang berpusat kepada romance or love gitu. Nah dari situ jadi kejawab ya cerita gue yang pertama tadi tentang gue sama temen gue, kenapa gue bisa lebih sedih, lebih stres dari teman gue ketika gue putus atau berantem. Karena memang aspirasi kita berbeda kayak gitu. Aspirasi gue kita romantis, sedangkan dia enggak gitu. Nah tapi di satu sisi lain, situasi lain ya, contoh misalnya yang berhubungan dengan duit atau karir gitu, gue jujur lebih biasa aja dibandingkan teman gue itu gitu. Mungkin gue stres dikit, cuma gue cepet banget hilangnya ya sehari gitu, nggak sampai sehari sih, sejam 2 jam gue udah selesai mikirin ya udah gitu, whatever, gue nggak bisa mikirin kan. Gue mikir waktu gue berantem misalnya sama cewek gue kayak gitu. Nah
Kalau teman gue ini kebalik ya, walaupun dia ketika dia berantem atau dia putus dia biasa aja, nggak stres, tapi ketika untuk berhubungan dengan duit, berhubungan dengan karir gitu, ini orang bisa stres banget. Stresnya tuh kayak waktu gue lagi putus atau berantem. Jadi kelihatan ya bahwa aspirasi teman gue ini memang adalah ke financial gitu. Jadi memang aspirasi kita beda.